Di sini adalah contoh aplikasi yang akan kita buat di UTS nanti ya mungkin. Karena kan di sini kita akan nampilin datanya aja tanpa ada kirim data dari website gitu. Nah, di sini itu UTS-nya mungkin belum kita pelajarin ya. Kemarin kan kita cuma buat tampilannya aja, kayak bikin text area ini, terus ada input username dan pesan itu ya, untuk chat apps di materi kita sebelumnya. Untuk di UTS ini itu kita hanya nampilin data aja dari ESP8266 itu atau ESP32 ya. Tergantung kalian punyanya yang mana gitu. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang Quasar. Ini ada satu UI ya, ada text area ya gitu. Ini di sini hanya menampilkan data aja. Mungkin bakalan saya coba ya demoinnya ya. Di sini kita coba split dulu ya jadi dua. Di sini kita coba masuk ke dalamnya QI-nya ya. Nah, jadi nanti pokoknya misalkan ini kita nggak ngirim dari sini ya. Ini contoh aja. Ini seolah-olah alat ESP8266-nya yang ngirim data, terus di website Quasar ini itu nerima data. Kalau di case yang saat ini kita ngitung angka 1 sampai 20. Jadi nah gitu ya. Terus dia sampai 20, perulangan ke 20 itu muncul kan, baru balik lagi ke satu lagi gitu. Nah, nanti ini nggak dimelakuin manual kayak gini. Yang ngirim data dari ESP8266 kemudian ditangkap ke Quasar ini gitu. Oke, untuk buat ini kita buat project baru dulu ya. Sini kita ke Quasar framework ya di Google. Nah, nanti kita pergi ke bagian getting started, installation di Quasar CLI. Nah, ke bagian TLDR kita pilih yang npm. Karena kemarin kita udah install Quasar Global CLI ya, sekarang kita bisa langsung buat project dengan npm init Quasar di command promptnya ya. Ini di paste aja ke dalam sini. Untuk optionnya kita ikutin aja ya. Ini pilih yang app with Quasar, terus project name-nya Quasar ERP, itu gini aja ya. Ini boleh disesuaikan ya untuk project folder name-nya. Terus kita pilih yang Quasar versi 2. Untuk pilihan scriptnya kita pilih JavaScript. Kemudian Quasar CLI variannya itu kita pilih yang with webpack ya, jangan invite ya, ini yang webpack. Kemudian package name-nya disamain aja, ini juga di enter aja, description-nya di enter, boleh diisi juga nggak apa-apa, autornya di enter juga nggak apa-apa nih. Nah, mungkin di sini ada yang beda ya untuk Node.js terbaru ya. Kalau ada yang beda nanti di screenshot aja, boleh dikirim ya di grup. Nah, untuk pilihan ini yang CSS preprocessornya pilih yang SAS with CSS syntax. Nah, yang ini kita pilih Yaslin atau linter ya, nanti ada pilihannya, itu pilih satu aja, yang ini aja, di enter. Kemudian Yaslin presetnya kita pilih yang prettier. Nah, di sini selesai ya pilihannya, kita tinggal yes aja paling atas ya, di enter. Nah, ini akan mendownload dependensi yang dipilih tadi. Ini cepat sesuai dengan koneksi internetnya ya. Kalau internetnya lambat ya ini juga lambat gitu. Kalau ada yang gagal bisa diulangin lagi cara yang tadi ya. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita udah selesai ya untuk menginstal Quasarnya atau membuat projectnya.
Sekarang kita coba masuk ke direktori quasarnya ya. Saya di titik, kita buka di Visual Studio Code ya. Nah, untuk ngerunning servernya bisa pakai quasar dev atau npm run dev ya. Ini udah nggak kita pakai lagi, kita bisa close. Di sini buat terminal baru untuk ngejalanin lokal servernya ya. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, di sini udah jalan ya lokal server kita. Di sini kita akan bersihin ya tampilannya agar hampir mirip dengan ini ya. Jadi hanya ada text area dan satu toolbar ya. Nah, di sini kita ke folder src, terus di bagian layout ya. Pertama kita akan bersihin dulu di bagian drawernya. Di drawer itu kita pilih aja ya, bagian sini drawer sampai dengan penutup drawernya nih. Jadi kita hapus, kemudian kita save. Ada error nggak di dalam kodenya? Oke, nah di sini ada error ya, essential link komponen nggak digunain. Oke, kita akan coba hapus di bagian define komponen ini, di sini kita hapus ya. Oke, kita save. Nah, nggak error lagi ya nih ya. Oke, terus kita bersihin lagi di bagian ini, cons link list ini dihapus juga nih sampai bagian import essential link ini. Jadi dari sini sampai di dalam sini kita hapus. Nah, di sini pasti error juga ya. Bagian ini dihapus. Oke, di sini kita nggak butuh button yang di kanan ini ya, di kiri nih, kiri atas itu kita nggak butuh. Kita bisa hapus di bagian key button ini. Kita hapus ini hilang ya. Kemudian untuk setup ini kita masih belum butuh juga ya. Oke, ya udah ya. Di sini kita edit samain kayak gini, kita angka 1 sampai 20. Oke, kita save ya, coba dia. Oke, di sini kita akan coba di bagian pages ini kita ubah dulu. Ini kan gambar ya, kita akan ubah dia jadi text area di bagian komponen. Kita ambil komponen input text field. Di sini kita pilih yang ke 4 ya, basic feature terus text area nih. Kita copy kodenya dari key input sampai penutupnya. Kita oke. Nah, ini dia udah muncul ya. Kita udah buat satu text area. Kita bakal perbesar ukurannya dengan
terus ya 20 ya, biar tingginya segini. Kemudian untuk widthnya kasih lebar 500 saja, 500 pixel. Oke, mirip ya, hampir mirip. Oke, kemudian di sini kita udah selesai untuk buat satu text area. Di sini kita akan install dulu ya, yang namanya itu mqtt.js. Nah, ini pilih yang dari npm ini ya. mqtt.js ini menghubungin kita ke dalam RabbitMQ ini. Kita butuh mqtt ini ya. Kita bisa copy kodenya di bagian sini, terus kita ini di ctrl-c dulu ya, biar stop. Kita paste di sini, kita tunggu ya proses installnya. Ini juga menggunakan internet ya untuk installnya ya, jadi pastiin internetnya lancar ya, koneksi internetnya. Oke, di sini udah keinstall. Sekarang kita coba jalanin servernya lagi. Oke, sambil nunggu servernya jalan, kita buat konfigurasi dulu untuk mqtt-nya ya. Di sini kita buat folder lib ya. Kemudian kita buat file baru mqtt.js. Nah, untuk yang kemarin ngikutin itu kita udah buat satu konfigurasi mqtt. Itu bisa di copy paste aja ya untuk datanya ya. Di sini saya tinggal copy aja nih isinya. Oke, ini kita paste di sini untuk mqtt-nya. Nah, kita balik lagi ya ke index page-nya. Kita butuh edit ya. Kita akan edit datanya di dalam define komponen ini. Kita kasih koma, ini jangan lupa ya dikasih koma, terus kita buat setup ini. Oke, pertama ini namanya kita ubah jadi ton. Terus kita buat satu variabel ya, monitor. Ini diimport dulu nih, jangan lupa di dalam sini ya. Bisa pakai kontrol spasi kalau udah download ekstensinya, atau bisa juga kita ketik manual di sini. Terus kita return monitor. Nah, jadi nanti kita coba hubungin dulu nih data kita yang ada di sini. Kita udah sesuai nih. Dari username, password, terus ada client ID dan protokol ID-nya. Kita akan hubungin, kita pakai ini ya, lifecycle hook dari Vue.js-nya, ada unmounted. Kita coba hubungin mqtt-nya. Pertama kita perlu buat dulu klien baru ya, klien dari Oke, di sini mqtt belum kita import ya. Di sini kita import dulu. Import mqtt from mqtt. Nah, di sini ada variabel, ada function connect ya. Itu kita masukin dia ke bagian ini. Kita panggil URL-nya dulu, URL mqtt, terus variabel kedua ya kita pakai mqtt. Nah, kalau ini juga diimport ya dari sini. Caranya kayak gini nih. Ini kurawal buka, kurawal tutup, mqtt config, mqtt ini dari src ya kan, ini ya folder src, terus lib itu yang ini,
terus mqtt itu nama filenya. Nah itu cara importnya. Kalau nggak ada itunya kita bisa manual aja import ini ya, burung mqtt config, terus kita butuh ini ya. Ini kalau nggak ada ekstensi buat autocomplete nih, ketikanya manual tuh, dia ada src, terus masuk ke folder lib, nanti ada file mqtt sama ya. Oke, kita lihat webnya, my error aman ya. Oke, di sini kita bakalan coba lagi connect ini. Kita buat client on, kita cek nih, ini ada eventnya ya, ada banyak nih, ada on connect, ada disconnect, on message. Nanti kita pilih juga di sini. Kita pertama on connect dulu. On connect ada dua parameter ya, pertama ada pilihan connectnya ini, terus keduanya ada anonymous function ya. Di sini kita console dulu, console log berhasil empty gitu. Kita save, kita lihat di sini ya, nggak ada perubahan ya. Kita bisa pilih inspect elemen ini, kemudian pilih di bagian konsol ya, di bawah sini. Nah kalau muncul kayak gini berarti kita udah connect nih ke RabbitMQ ini, RabbitMQ. Oke, kita coba lagi ya. Nah untuk daripada di konsol ini, kita bakal pindahin data ini ke dalam text area ini. Caranya seperti ini, kita bisa monitor value ya, kemudian kita isi ini kita nggak pakai lagi, kita hapus. Jadi untuk perintah console log itu kita nampilin data ke dalam sini, ke dalam konsol browsernya gitu, untuk debugging. Kita hapus ya, karena kita langsung tampilin aja ke dalam text area ini. Kita refresh dulu untuk mastiin bahwa nggak error ya. Oke, kita berhasil terhubung ke RabbitMQ. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngelisten gitu ya, ngelisten data dari data RabbitMQ nya pakai client on message ya, client on. Di sini kita pilih yang message. Di sini untuk parameter kedua dari anonymous function itu ada topik dan pilot ya, ada pilot gitu. Kita bisa konsol dulu nih ya, bahwa datanya itu benar gak gitu, yang kita bisa kita terima gitu. Oke, di sini kita refresh lagi. Oke, kita akan coba kirim data ya dari RabbitMQ management ini ke unitas kita. Kita coba buktiin kalau ada pesan masuk di client on message ini, apakah browser kita terima atau enggak gitu. Pertama ini saya pindah dulu ke sebelah kanan deh untuk coba split nya. Sini coba kita kita kebawahin aja deh. Nah, ini ya, kita refresh, berhasil terhubung ke RabbitMQ. Kita coba kirim pesan ya, ini tes masuk gak kira-kira. Oke, belum masuk ya, ini ada yang kelewat nih kayaknya. Oke, bentar ya. Di sini kita coba ini dulu deh. Kita lupa belum subscribe dulu ke dalam routing DP-nya. Tuh. Nah, di sini ada parameter keduanya. Jadi kalau kita nggak dapat error ya, error kosong aja. Nah, oke.
kita refresh ya, balik lagi ke QI ini, kita coba ini mungkin nah ini ya, dapet ya, nggak muncul ya, kayaknya yang ini deh, hijau tes. Nah oke, bener ya. Di sini kita coba kirim data dari RabbitMQ manajemennya, kita coba itu bakal muncul ke dalam konsolnya, tes ya, tes halo gitu. Nah dia muncul ya. Nah untuk data yang ini kita akan kirim juga ke dalam text area ini juga. Nah edit lagi di kodenya. Nah di sini kan kita masih konsol nih, konsol loop ya, kita pindahin dia ke dalam value plus sama dengan ya. Untuk plus sama dengan itu ini apa, kayak nambahin teks di bawahnya gitu tanpa menghapus teks yang atasnya ini. Kalau kita pakai sama dengan doang, itu bersihin monitor terus nambahin data yang baru, tapi kita nggak mau itu ya, kita nggak mau kehilangan pesan di atasnya, jadi kita pakai plus sama dengan gitu. Nah kemudian di sini kita pakai ini ya, backtick ya yang ada di angka 1 ini, sampai angka 1, terus kita pakai dolar ini ya, pilot.toString, kita convert dulu data pilot yang didapetin itu jadi sebuah string, kemudian /n ini kita kasih enter. Jadi nanti di data text area ini kita setelah kita tambahin gitu, misalkan dia ada enternya di bawahnya, jadi kayak gini nih hasilnya. Kan percobaan 1, nanti percobaan 2 itu ada enternya dia kalau pakai /n, tapi kalau nggak ada /n itu dia kayak gini terus tuh, jadi satu inline gitu. Oke, di sini kita save ya. Tuh, datanya masuk ya. Kita refresh dulu. Di sini kita coba kirim lagi QI-nya. Kita coba tes. Nah, itu ya, muncul ya. Tes itu kita coba ya. Masuk ya datanya ya. Oke, untuk nampilin data di sini udah selesai ya untuk menampilin datanya, tapi kita masih ada PR, yaitu ngejalanin script Arduino nya ke dalam ESP8266 itu, karena kan tujuan kita datanya dikirimnya bukan dari sini, tapi ngirim datanya dari alat. Kita nggak bakal ngirim dari sini ya, kita nggak bisa ngirim dari sini, tapi kita kirim datanya dari alat Arduino nya. Oke, untuk kodenya seperti ini ya, nggak terlalu panjang, ada 3 event aja di dalam life cycle on mounted. Jadi kalau yang belum paham bisa diulang kembali videonya, atau di sini akan dikasih kesimpulan sedikit. Pertama kita ubah dulu ya di bagian main layout ya, yang sebelumnya udah kita coba ya, kita bersihin datanya, terus di file index ini kita main di dalam sininya nih, bikin text area, kemudian punya event-eventnya ya, ada connect gitu, terus on message gitu. Nah di sini kita juga harus nge-subscribe-nya, subscribe routing ini agar datanya bisa diterima di RabbitMQ ini, di Quasar sorry. Oke ya, kurang lebih kayak gini ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam kode Arduino nya gitu. Kita coba masuk ke Arduino nya ya. Oke, di sini udah ada codingannya ya. Nanti mungkin kita akan lakuin penjelasannya aja dari kode ini, karena kan sebelumnya kita udah tahu cara konekin ke wifi gitu.
kita sebelumnya udah ada tugas ya untuk konekin ke wifi, kemudian kita konekin ke dalam RabbitMQ nya gitu ya, ke MQTT nya. Kemudian kita lakuin perulangannya di sini, wait loop ini ya. Oke, sekarang untuk alatnya dicoba dikonekin aja ya. Di sini belum connect ya, not connect nih. COM4 not connect tuh di bawah kiri ya, bawah kanan. Di sini udah connect ya COM4. Itu kita bisa upload untuk kode yang ini. Teman-teman harusnya udah tahu ya. Untuk kode ngirim data ke RabbitMQ nya. Oke, kita tunggu sambil nunggu ya, nunggu compiling sketch ini. Kita lihat dulu kode ini nih. Jadi SSID serta password ini harus disesuaikan ya. Dari password, SSID itu nama wifi nya ya, kemudian password. Nah, MQTT server itu ini adalah yang RabbitMQ management ini kita jadiin satu dulu. Di sini kita full screen. Nah, ini MQTT servernya itu adalah ini URL nih. Selanjutnya ada function untuk setup wifi nya ya. Ini kita coba connect dengan library ini ya, ESP8266 wifi dan seterusnya ya. Ini udah selesai nih. Kita coba lihat dulu hasilnya. Udah perulangan ke-15, lihat di dalam ini udah. Kita coba sinkronin ya antara ini dan ini. Kita coba reset Arduino nya. Ini udah reset ya, terus di refresh webnya. Nah, ini dia. Jadi dari Arduino ini ngirim data perulangan ke-9, ke-10, dan di sini itu nge-subscribe ya, ngambil datanya yang dikirim dari sini, nerima data yang dikirim dari Arduino ini. Tuh. Jika udah ke perulangan 20 dibalik lagi ke 1 sampai ke 20 dan seterusnya lagi. Oke, gitu ya untuk penjelasan kode dari sini. Mungkin yang perlu disesuaikan nanti itu SSID, passwordnya, kemudian di bagian function ini ya, reconnect ini. Nah, di sini kan ada client publish ya. Di sini kita harus sesuaiin dengan routing key-nya ya. Kita coba lihat dulu di bagian webnya. Itu kita punya subscribe ke routing_edp. Nah, di sini publish-nya juga harus di routing_edp ini agar datanya saling terima dan ngirim gitu ya. Oke, di sini paham lah ya. Kemudian di setup itu kita manggil wifi nya dulu. Kalau udah connect baru kita coba hubungin klien ke servernya. Klien di sini adalah klien RabbitMQ ya. Nah, kalau udah selesai setup, dia akan jalanin function loopnya. Di sini ada ngelooping data ya dari 1 ya, i-nya sama dengan 1. Terus ketika i-nya kurang dari sama dengan 20, dia bakalan jalan terus nih, i plus terus sampai ke 20. Karena ini loop, dia bakalan balik lagi ke sini lagi gitu. Nah, di dalam function for loop ini ya, for loop itu kita jalanin gini, print f gitu ya. Pertama ada berapa ini ya parameternya. Pokoknya di sini dia melakukan perulangan ke berapa gitu dari index ininya 1, 2, 3 sampai 20 gitu. Ini kan kalau yang ini ya itu ngeprint ke dalam sini. Nah, kalau yang publish itu dia ngirim ke sini.
Itu dia ya, dia itu ngirim ke data ini nih, UI yang ini, nanti dia jadi kayak gini. Oke ya, mungkin segitu ya untuk penjelasannya ya, kurang lebih. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim aja ya ke WA. Oke, sekian, terima kasih ya.